Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan dua orang, saya sendiri Norzeki Talambanua dengan NIM 23089016 dan rekan saya. Saya Fitra Karisman dengan NIM 23089113. Baik, terima kasih perkenalan dari teman saya yang sama-sama kami hormati dosen pengampu mata kuliah olahraga rekreasi. Pada kelompok kami dengan judul pembahasan atau judul materi yang kami bahas di kelompok 7 yaitu desain program intervensi gaya hidup sehat. Nah, pada desain program intervensi gaya hidup sehat ini ada latar belakang yang kami susun bersama dengan rekan saya. Eh, ada tren negatif, ada akar masalah dan solusi. Tren negatif ini meningkatnya penyakit tidak menular atau PTM. Sebagai akar masalah, kurangnya aktivitas fisik dan pola makan tidak seimbang. Ada juga solusi, yaitu intervensi melalui olahraga rekreasi. Nah, pada latar belakang kami ini, perlu kita ketahui bersama saat ini kita sedang menghadapi tren negatif yang meningkatnya penyakit tidak menular atau PTM seperti obesitas, diabetes, dan maupun hipertensi. Dan ada juga beberapa akar permasalahannya yaitu kurangnya aktivitas fisik. Nah, kurangnya aktivitas fisik ini seseorang yang cenderung tidak melakukan kegiatan-kegiatan. Yang kedua, pola makan tidak seimbang. Jadi, eh, kita sebagai masyarakat dan sebagai remaja-remaja muda yang ingin melakukan aktivitas tidak terlalu mementingkan pola makan yang sehat. Selanjutnya, gaya hidup yang sedentari. Gaya hidup yang sedentari ini yaitu kurangnya bergerak, kurangnya aktivitas. Nah, oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah intervensi melalui olahraga rekreasi, yaitu dengan aktivitas fisik yang menyenangkan dan mudah dilakukan dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya konsep dasar. Pada konsep dasar ini ada desain dan program. Artinya, perencanaan kegiatan yang terstruktur dan berkelanjutan, bukan hanya sekedar kegiatan juga. Yang kedua, adanya intervensi. Nah, intervensi ini itu bentuk tindakan nyata yang dirancang untuk memperbaiki kondisi kesehatan. Selanjutnya, gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat ini adanya pola hidup aktif yang seimbang dan serta juga memiliki kesadaran terhadap kesehatan fisik maupun mental. Jadi, program ini bukan hanya sekedar olahraga juga, tetapi pola hidup yang secara menyeluruh. Baik, selanjutnya tujuan dan sasaran program. Pada tujuan dan sasaran program ini ada beberapa tujuan program. Yang pertama membentuk kebiasaan habit aktif atau habit aktif. Yang kedua meningkatkan kebugaran jasmani dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, pada tujuan dan sasaran ini ada juga eh, secara fisiologis aktivitas rutin yang dapat meningkatkan kapasitas jantung paru-paru, kekuatan otot, dan metabolisme tubuh. Nah, tujuan dan sasaran program ini eh, seperti mahasiswa, masyarakat umum, maupun remaja dan komunitas-komunitas hingga lansia. Kenapa lintas
usia atau lansia karena olahraga ini kan rekreasi bersifat fleksibel, bisa disesuaikan dengan intensitasnya. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Fitra Karisma. Pada rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu metode intervensi. Dalam metode intervensi, fisik, mental dan nutrisi maupun siklus. Yang terutama pada aktivitas fisik, kita bisa dengan melakukan senam, jogging, bersepeda, atau permainan tradisional. Lalu pada mental dan nutrisi, dengan kita mengadakan edukasi gizi untuk mengedukasi eh, orang-orang atau remaja, lansia, anak-anak untuk mengedukasi gizi dan manajemen stres dengan memberikan manajemen stres yang memudahkan. Selanjutnya, adanya siklus seperti monitoring dan evaluasi berkala. Dilakukan evaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan peserta. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan. Pada tahapan pelaksanaan, ada itu tahapan awal, proses, dan akhir. Pada tahapan awal ini, asesmen bisa dilakukan dengan melalui kuesioner atau dengan tes kebugaran. Selanjutnya, tahapan proses. Dalam tahapan proses, kita harus melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan dengan terjadwal dari 4 sampai 12 minggu. Lalu tahapan akhir. Tahapan akhir adalah evaluasi hasil dan refleksi untuk melihat efektivitas program. Selanjutnya, output dan kesimpulan. Output dalam program ini diharapkan dengan penurunan IMT dan peningkatan VO2 max, serta terbentuknya kebiasaan hidup sehat. Jadi, kesimpulannya, program intervensi gaya hidup sehat harus terukur, berkelanjutan, didukung motivasi individu. Karena tanpa konsistensi dan motivasi, perubahan gaya hidup sulit bertahan lama. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan saya Fitra Karisma. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika masih banyak kekurangan maupun kelemahan dalam materi yang telah kami diskusikan, kami minta maaf dan saya sapa kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.